Pendaki asal Brasil, Juliana Marins, yang dilaporkan terjatuh ke jurang saat mendaki Gunung Rinjani, ditemukan meninggal dunia pada Selasa, 24 Juni 2025. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi, 21 Juni 2025. Saat itu, Juliana mendaki bersama 5 rekannya dan seorang pemandu. Mereka melalui jalur curam di dekat kawah Rinjani ketika korban terjatuh. Insiden ini memicu kemarahan publik Brasil setelah beredar dugaan bahwa korban masih hidup sesaat setelah terjatuh, tetapi tidak segera dievakuasi. Ali Mustafa, pemandu Juliana Marins, buka suara kepada media Brasil soal isu bahwa Juliana Marins ditinggalkan rombongan. Saat itu Juliana tengah beristirahat di tengah perjalanan, sementara Ali bersama rombongan dengan 5 orang lainnya melanjutkan perjalanan. Namun Ali mengaku dirinya sempat menunggu kehadiran Juliana selama kurang lebih 3 menit. Namun setelah 30 menit Juliana tidak muncul, ia memutuskan menyusulnya ke lokasi peristirahatan. Pada momen inilah ia mengaku tidak menjumpai lagi sosok Juliana di lokasi tersebut. Ali menerangkan keberadaan Juliana baru diketahui ketika ada senter di sebuah jurang sekitar 150 meter. Ia pun sempat mendengar suara Juliana meminta pertolongan, sehingga ia langsung menghubungi tempat kerjanya untuk meminta bantuan kepada tim SAR. Saat itu, ia mengaku tidak berdaya melakukan penyelamatan, sehingga harus menunggu tim SAR. Warganet Brasil juga terlihat memberi banyak komentar di akun Instagram Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyelamatkan Juliana. Salah satu komentar itu juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menerima dukungan teknis dari negara tetangga dan komunitas internasional, sembari mengingatkan bahwa mata internasional mengawasi upaya evakuasi ini. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antony menyatakan pemerintah Indonesia serius dalam menangani dan melakukan evakuasi. Sebagai bagian dari upaya penyelamatan, 4 helikopter juga sudah dipersiapkan, ujarnya. Pemerintah semua serius untuk menangani kasus ini. Bahkan Pak Basarnas mengatakan bahwa 1 pesawat helikopter sudah standby. Pak Gubernur juga sudah men-standbykan 3 jenis helikopter yang memungkinkan untuk turun. Rescue melalui airlifting menggunakan helikopter dengan pilot spesifikasi airlifter, supaya tidak kehilangan golden time penyelamatan. Kritik pun mengarah kepada otoritas Indonesia, terutama terhadap durasi proses penyelamatan hingga menyebabkan Juliana Marins meninggal. Agam, salah satu tim penyelamat yang membawa jasad Juliana dari tebing Rinjani, membantah bahwa tim SAR gabungan bergerak lamban. Lihat video di drone itu, posisinya datar, tapi kondisi di lapangan itu miring sampai 70 derajat. Ada yang vertikal posisi miringnya, kata Agam saat live Instagram. Kondisi medan membuat langkah yang dilakukan justru membuat celaka. Jadi ketika Juliana bergerak 2 langkah, langsung meluncur ke bawah, turun sampai 200 meter, jelasnya. Agam juga mengungkap kondisi Juliana Marins akibat jatuh. Kondisi korban juga parah banget. Patah-patah, keadaan yang dialami tidak memungkinkan Juliana bisa bertahan hidup. Jati tidak memungkinkan bisa hidup. Agam merinci Juliana mengalami luka di bagian kepala hingga kaki. 2 anggota kelompok Juliana menggambarkan pendakian itu sulit. Sementara salah satunya mengatakan pendakian itu sangat sulit dan sangat dingin, benar-benar sangat berat, seperti dikutip dari jaringan TV Brasil Globo. Salah satu anggota kelompok itu mengatakan pada saat kecelakaan terjadi, Juliana berada di belakang kelompok yang mendaki bersama pemandu mereka. Saat itu masih sangat pagi, sebelum matahari terbit, dalam kondisi jarak tindang yang buruk, dengan hanya lentera sederhana untuk menarangi medan yang sulit dan licin, katanya. Korban dilaporkan terjatuh ke arah Danau Segara Anak, dengan perkiraan kedalaman 150-200 meter. Kejadian berlangsung sekitar pukul 6.30 waktu setempat, tepatnya di titik Cemara Nunggal yang merupakan jalur menuju puncak Rinjani. Beberapa rekaman dari drone dan kamera para pendaki yang tersebar di media sosial Brasil menunjukkan sosok Juliana yang diduga masih hidup, tampak duduk dan berdiri di atas tanah abu-abu, jauh di bawah jalur pendakian. Namun pada hari itu juga, tim penyelamat tidak dapat menemukannya ketika mereka turun 300 meter ke lokasi yang mereka yakini sebagai tempatnya berada. Dia juga tidak menanggapi ketika mereka memanggilnya. Minggu tanggal 22 Juni 2025, rekaman drone menunjukkan bahwa Juliana tidak lagi berada di lokasinya. Kabut tebal telah menghambat upaya penyelamatan dan mempengaruhi penggunaan drone thermal. Akhirnya pada Senin 23 Juni 2025, tim penyelamat dapat menemukan Juliana kembali, yang tampaknya telah jatuh lebih jauh, tetapi harus menghentikan pekerjaan karena cuaca buruk. Lokasi jatuhnya korban berada di jurang berkedalaman sekitar 600 meter, dengan medan ekstrim dan cuaca berkabut,
sehingga evakuasi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Marsikal Junior TNI Muhammad Syafi'i membantah bahwa tim penyelamat bergerak lamban. Ia memastikan bahwa upaya evakuasi telah dimulai sejak Sabtu, pukul 10.21 waktu setempat, hanya beberapa jam setelah laporan diterima. Saya pastikan bahwa kejadian ini sebenarnya direspon sangat cepat oleh berbagai potensi SAR yang ada di wilayah Mataram, ujar Syafi'i dalam konferensi pers di Mataram, hari Selasa 24 Juni 2025. Syafi'i menjelaskan medan pencarian sangat berat. Lokasi korban berada di lereng curam pada ketinggian 9.000 kaki, tim penyelamat harus membawa peralatan vertical rescue dan menghadapi kabut tebal dan hujan yang mengganggu jarak pindang. Drone Telma sempat dikerahkan pada hari pertama, tetapi gagal mendeteksi keberadaan korban. Baru pada hari Senin 23 Juni 2025, tubuh Juliana berhasil terlihat melalui pantauan drone. Korban sempat berpindah posisi. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR, Yarman Wasur menyatakan informasi awal menyebut korban jatuh ke jurang sedalam 200 meter. Namun saat tim SAR tiba dan menerbangkan drone, korban tidak lagi terlihat di titik yang diperkirakan. Setelah dicek, ternyata tidak ada lagi di tempat itu. Sudah berpindah, ujar Yarman. Tim SAR sempat kehilangan jejak korban dan harus bermalam di area pencarian. Kondisi cuaca yang tak menentu serta topografi ekstrim membuat proses pencarian berlangsung hingga beberapa hari. Tali evakuasi yang tersedia hanya panjang 250 meter, padahal jurang yang harus dicapai sedalam 600 meter. Tali harus disambung secara manual dan tambatan tidak bisa dipasang dengan aman karena medan yang sangat curam, jelas Syafi'i. Tim SAR berhasil menjangkau perempuan tersebut pada kedalaman 600 meter pada hari Selasa 24 Juni 2025 jam 6 petang dengan menggunakan metode vertical lifting. Namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Beberapa menit sesudahnya, 3 anggota SAR gabungan menyusul turun mendekati korban. Setelah dikonfirmasi dipastikan korban dalam kondisi meninggal dunia, selanjutnya korban dilakukan wrapping survivor. Jasad Juliana kemudian dievakuasi pada hari Rabu, 25 Juni 2025 sekitar pukul 13.50 waktu setempat, lalu membawa jenazah melalui jalur pendakian menuju posko Sembalun dengan tandu. Memang rencana awal proses evakuasi akan menggunakan helikopter, akan tetapi kondisi cuaca tidak memungkinkan. Proses evakuasi korban menggunakan rute Pelawangan menuju Sembalun berjarak sekitar 10 km dengan waktu sekitar 6 jam. Umumnya, rute turun gunung ini ditempuh pendaki antara 4-7 jam, tergantung kecepatan dan kondisi fisik. Jalurnya juga terjal. Pada pukul 20.40 waktu setempat, jenazah korban telah tiba di posko Sembalun. Dari sana jenazah dievakuasi menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat dan tiba pukul 22.47 waktu setempat untuk dilakukan autopsi yang merupakan permintaan dari keluarga Juliana untuk mengetahui waktu kematian. Saat itu, Dr. Mike Wijayanti Johar PLT Kepala RS Bayangkara Polda NTB mengatakan pihak RS Bayangkara sedang tidak ada dokter ahli forensik. Karena kami punya dokter ahli forensik satu-satunya di NTB, sedang ada tugas di Sumatera. Sejumlah keluarga korban bersama pihak kedutaan berhasil sempat mendatangi RS Bayangkara Polda NTB. Mereka meninggalkan RS Bayangkara lebih awal, beberapa menit sebelum jenazah Juliana dibawa ke Bali. Kemudian, jenazah Juliana Maris dibawa ke RSUD Bali Mandara dan tiba pada Kamis 26 Juni 2025, sekitar pukul 21.35 waktu setempat. Jenazah diantar dalam peti kayu berwarna coklat dan langsung masuk ke ruang forensik. Tidak terlihat pihak keluarga atau perwakilan dari Juliana Marins, kecuali polisi yang mengawal jenazah. Syafi'i menegaskan seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar operasional dengan mengutamakan keselamatan tim penyelamat. Kami turut berduka cita atas kejadian ini. Selain itu, ia juga mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga Juliana Marins dan menyampaikan situasi lingkungan, medan, perencanaan, dan skenario-skenario penyelamatan. Dari pihak keluarga bisa sangat menerima situasi dan kondisi yang dihadapi, kata Syafi'i. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses evakuasi di medan yang sangat sulit. Gunung Rinjani yang menjulang setinggi 3.726 meter, dikenal sebagai salah satu destinasi favorit bagi pendaki lokal maupun mancanegara. Namun insiden jatuhnya pendaki bukanlah yang pertama. Desember 2021, seorang pendaki asal Surabaya berusia 26 tahun juga tewas ketika terjatuh ke dalam jurang sedalam 100 meter saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani melalui jalur Senaru, Lombok Utara. Agustus 2022, seorang pendaki dari Portugal meninggal dunia setelah terjatuh dari tebing di puncak Gunung Rinjani. Korban yang berusia 37 tahun terjatuh saat sedang mengambil suafoto di tepi jurang. Insiden ini terjadi pada Jumat 19 Agustus 2022 dan jenazahnya berhasil dievakuasi pada 22 Agustus 2022.
September 2024, seorang pendaki dari Jakarta tersebut dilaporkan hilang setelah diduga jatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani pada 28 September 2024. Jasad korban berhasil dideteksi oleh drone thermal di kedalaman ratusan meter dari lokasi kejadian dan dievakuasi sepekan setelahnya. Oktober 2024, seorang pendaki dari Irlandia terjatuh ke jurang sedalam 200 meter saat mendaki ke puncak Gunung Rinjani pada 9 Oktober. Korban berhasil diselamatkan tim SAR dan hanya mengalami luka ringan. Mei 2025, seorang pendaki dari Malaysia meninggal dunia setelah terjatuh saat menuruni Gunung Rinjani melalui jalur Torean di Indonesia. Korban yang bernama Reni bin Abdul Ghani, 57 tahun, terjatuh ke jurang sedalam 80-100 meter di jalur Banyu Hurip saat rombongan turun setelah mencapai puncak. Juni 2024, seorang wanita warga negara Swiss tewas setelah terjatuh di jalur pendakian Bukit Anak Dara, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Bule perempuan itu nekat mendaki lewat jalur ilegal.